Kembali di Suara Unggul Kompas TV, sebelum kita bahas lebih dalam demografi pemilih di Pilkada Jakarta, sesuai dengan hitung cepat atau exit poll dari Litbang Kompas, saya akan bacakan hasil masing-masing hitung cepat dari berbagai lembaga survei. Yang pertama dari Litbang Kompas, untuk di Pilkada Jakarta ada total suara masuk sudah 100%, saudara. Dan hasilnya adalah pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono memperoleh 40,02%, disusul pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana dengan raihan 10,49%, dilanjutkan dengan pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno dengan raihan suara 49,49%. Kita lanjutkan dari lembaga survei SMRC, sama untuk Pilkada Jakarta. Ya, yang pertama pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono ini memperoleh suara yang sudah cukup besar, ada 38,08%, 80% maksud kami, 38,80%, dan pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana dengan hasil 10,17%. Lalu juga dilanjutkan pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno dengan hasil 51, sekian persen, yang 0,3%. Ya, berdasarkan data yang suara yang masuk sudah 100%. Dan kita lanjutkan ke indikator politik, lembaga survei indikator politik sama untuk Pilkada Jakarta, dan total suara masuk sudah 99% dengan raihan pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono dengan 39,54%, dilanjutkan pasangan calon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana dengan raihan 10,60%, dan terakhir Pramono Anung Rano Karno pasangan calon nomor urut 3 dengan raihan 49,86%. Selanjutnya kita lanjutkan dengan hasil quick count atau hitung cepat dari lembaga survei Carta Politika untuk Pilkada Jakarta. Total suara masuk sudah 100%, dan pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono, kita lihat bersama, memperoleh suara 39,25%. Dilanjutkan pasangan calon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana dengan raihan 10,60%, dan pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno dengan raihan 50,15%. Selanjutnya terakhir dari LSI, Lembaga Survei Indonesia, total suara masuk sudah 99,50% dengan raihan suara pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono sebesar 39,28%, dilanjutkan pasangan calon nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kunwardana dengan 10,60%, dan terakhir pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno dengan raihan 50,11%. Dan itu tadi hasil dari hitung cepat berbagai lembaga survei. Kita akan bahas bagaimana exit poll, kita akan bedah berdasarkan survei Litbang, maksud kami hitung cepat Litbang Kompas. Kita akan breakdown sesaat lagi setelah tayangan berikut ini. Kita akan menghadirkan 1 juta lapangan pekerjaan kepada warga Jakarta selama 5 tahun ke depan. Dan untuk Gen Z jangan khawatir, co-working space gratis dan juga pelatihan digital untuk masa depan. Kurangi kemacetan dengan teknologi tanpa lampu merah. 2. Prioritaskan transportasi umum. 3. Siapkan energi terbarukan seperti biodiesel mandiri. Bisa dari rumput laut, bisa dari nipah, bisa dari bakau. Saya berkomitmen di dalam membangun Jakarta, saya lebih memanusiakan orang-orang yang memang perlu mendapatkan pertolongan. Sehingga dengan demikian catat apa yang menjadi omongan saya. Kalau saya menjadi gubernur, saya tidak melakukan penggusuran. Yang saya lakukan adalah pemberdayaan. Ya, saudara, kita kembali di Suara Unggul Kompas TV, dan seperti yang saya
katakan tadi, kita akan membahas masing-masing atau kita akan bedah juga nanti masing-masing variabel dari hasil hitung cepat Litbang Kompas untuk Pilkada Jakarta. Kita bacakan kembali untuk pasangan calon nomor 1 ini memperoleh 40,02%, pasangan calon nomor 2 10,49%, dan pasangan calon nomor 3 meraih 49,49%. Ini sudah 100% ya? Sudah Mas Johan, 100% ya? untuk Jakarta. Ya, ini kita lupa mengenalkan. Ini adalah peneliti Litbang Kompas Mas Yohan Wahyu yang telah bergabung lagi bersama kami. Ini sudah 100% masuk, artinya sudah steady ya datanya, udah pasti steady, tidak akan bergerak udah lagi. final hasil hitung cepat Litbang Kompas untuk Pilkada Jakarta. Jadi memang posisinya pasangan Pramono Anung Rano Karno di 49,49%. Angka cantik ini, jadi 49,49%. Kemudian pasangan Ridwan Kamil Suswono 40,02 dan pasangan Darmakun 10,49%. Ya, ini nanti kita akan juga menantikan kalau memang sudah ada, biasanya sudah masuk ya dashboard untuk exit poll ya. Exit poll nanti kita akan sambil menantikan, kita akan ngobrol-ngobrol dulu variabel-variabel penting yang bisa menentukan kemenangan pasangan calon nantinya. Meskipun ini belum hasil akhir ya. Bukan, ini hasil masih hitung cepat. Nanti masih akan kami disclaimer lagi bahwa hasil akhir nanti akan dilihat di real count KPU, hitung yang benar-benar dihitung oleh KPU real count ya. Kita lihat dulu, kalau kita compare dengan pilkada sebelumnya dulu Mas Yohan. Pilkada sebelumnya. Ya, di DKI Jakarta. Nah, kita akan lihat, ini bagaimana sebarannya ini 2017. Kalau kita lihat isu di Pilkada 2017 itu kan isu polarisasi begitu kuat ya. Betul sekali. Jadi kelihatan distribusi dukungan itu ya. Ini bukan hasil hitung cepat ya. Ini hasil real count KPU. Kelihatan pasangan Anies Sandi ini di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Di atasnya Barat, Pusat dan Utara itu lebih dikuasai pasangan Basuki dan Jarot waktu itu. Waktu itu ya. Jadi kelihatan, kita lihat di putaran kedua itu agak ada perubahan ya, ada perubahan. Ya. Nah, jadi pasangan Anies mendominasi hampir semua wilayah karena memang pada saat itu sekitar 15% suara AHY dan Silvi beralih ke pasangan Anies Sandi waktu itu. Jadi memang kelihatan persebarannya memang ngumpul gitu. Tapi kalau kita lihat persebaran di pilkada ini ya. Nah ini kita lihat bagaimana persebaran sampel kita, coba kita kecilin. Nah pasangan ini 400 sampel TPS yang dipakai sampel Litbang Kompas untuk hitung cepat ini memang kelihatan persebarannya relatif menyebar gitu ya. Mas Yohan, mohon maaf kita harus tunda dulu karena akan ada pernyataan dari calon gubernur dari Jawa Tengah Ahmad Lutfi berikut ini. Kalau sekarang kan belum. Ya. Tapi apakah sesuai prediksi sebelumnya angka dari ini semua 59%? Saya akan prediksi ya, artinya saya juga kaget kok. Itu kan bentuk kami dikasih kepercayaan masyarakat. Berarti masih menunggu keputusan KPU ya Pak? Oke, baik kita tunggu bersama-sama. Ini dia pasangan calon dari Ahmad Lutfi, baru Ahmad Lutfi dari calon gubernur Jawa Tengah yang menghadiri posko tim pemenangan Ahmad Lutfi Taj Yassin, dan saat ini kami sedang mendengarkan sedikit apa dari kalimat dari yang dilakukan oleh KPU. Kita sabar. Saya juga belum ada komunikasi. Mungkin yang lebih bijaksana kalau nanti sudah ada respon dari KPU sehingga tepat. Tapi prinsip kita tetap bersahabat. Sebagaimana pada saat kita debat kemarin, setelah adanya kontestasi kita rekonsiliasi. Ya, Pak, tapi sebenarnya ini kan angka yang cukup tinggi ya, 59%. Ini kan angka sejauh ini sangat unggul gitu. Nah itu ada faktor tersendiri nggak sih sejauh ini dari masa kampanye ini? Nggak ada ya, karena kita sering, intinya komunikasi. Jadi saya dengan Gus Yassin komunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat. Dari mulai nelayannya, dari mulai petaninya, pedagangnya, anak mudanya, infrastruktur, semuanya lakukan komunikasi. Dari komunikasi itu akan timbul brainstorming ya, permasalahan-permasalahan apa yang muncul, dan itulah bentuk-bentuk yang nanti harus kita selesaikan pada saat siapapun yang jadi pimpinan Jawa Tengah itu tugasnya ke depan. Berarti di balik ini ada tim yang sangat bekerja keras sejauh ini selama 3 bulan. Jadi dari kemudian dari relawan,
kemudian dari masyarakat juga ikut, jadi tidak melulu dari kami. Tapi yang paling utama kemenangan atau apapun itu kan masyarakat yang menentukan. Ya, iya mantan. Siap. Di Pilkada Jawa Tengah, Ahmad Lutfi yang menyatakan bahwa hasil yang tertera di berbagai hasil survei, maksud kami hasil hitung cepat dari berbagai lembaga survei untuk Pilkada Jawa Tengah adalah hasil komunikasi yang baik antara dirinya dengan masyarakat di Jawa Tengah dan juga calon wakil gubernurnya, Tas Yassin Maimun. Kita akan kembali lagi untuk membahas Pilkada Jakarta, termasuk exit poll yang masih kita nantikan. Nah, ini tadi bisa dijelaskan sebaran sampel ya ini yang dilakukan di Pilkada Jakarta. Kita kan ambil 400 TPS sebagai sampel hitung cepat dan kelihatan memang yang merah ini pasangan Pramono Rano, sementara yang biru muda itu pasangan Ridwan Kamil Suswono. Jadi memang kelihatan dua pasangan calon ini memang relatif menyebar ya secara distribusi suaranya, tapi memang kelihatan yang warna merah memang lebih dominan. Artinya kalau kita bandingkan dengan pilkada sebelumnya yang begitu terjadi polarisasi ya. Di tahun ini kan tidak ada isu polarisasi. Jadi relatif suara kedua pasangan calon atau tiga dengan Darmakun ya. Meskipun paling kecil ya. Jadi relatif menyebar ya. Paling enggak antara dua pasangan nomor urut 1 dan 3 ini Redi. Jadi memang itu bedanya dengan 2017 gitu ya. Oke. Nah berarti kalau sekarang ini boleh dikatakan mau di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Utara, semua Barat, pasangan calon semua ada suaranya gitu. ada di Jadi situ. memang karena menyebar karena tiga pasangan calon memang tidak ada sesuatu yang bisa membedakan ya secara spesifik gitu ya. Jadi memang relatif berbeda dengan apa yang terjadi di 2017 kemarin. Polarisasi memang tidak ada, tapi sedikit pola yang sama sebenarnya saya melihat Mas Yohan. Kalau memang ini coba kita lihat di pilkada sebelumnya, Nah ini kan kalau kita lihat di sini, ini ada suara Agus Harimurti Yudhoyono ketika itu 17,06 ya. 17,06%. Nah sekarang ada suaranya Darmakun 10%. Yang mana pada saat di Pilkada Jakarta ini kan harus kalau memenangkan satu putaran harus ada 50% plus 1 gitu lah katakanlah ya. Meskipun tadi belum hasil akhir, tapi gambarannya sudah mulai terlihat. Nah kalau begitu, apakah pola yang sama nanti di Pilkada Jakarta akan terulang dengan Pilkada Jakarta 2017? Yang jelas kalau memang keputusan KPUD nanti itu 2 putaran, tentu suara Darmakun itu menjadi penentu kan. Umumnya orang akan loyal dengan pilihannya di putaran pertama gitu ya. Putaran asumsinya, putaran pertama itu akan menjadi pilihan juga di putaran kedua. Nah, bagaimana dengan suara dari Darmakun itu yang menjadi kunci. Kalau di 2017 itu memang kelihatan di exit poll kita pada saat itu suara yang sebelumnya milih Agus Silvi itu memang mayoritas beralih ke Anies Sandi. Nah, itu karena ada polarisasi itu. Nah, saat ini ketika tidak ada isu seperti itu, relatif sedikit banyak suara Darmakun itu akan relatif menyebar ke dua pasangan calon itu. Itu yang perlu dicatat kalau 2017 isunya polarisasi itu tadi. Sehingga itu terarah kemana begitu ya suaranya. Kelihatan memang kristal ke pasangan Anies Sandi waktu itu. Sekarang akan relatif lebih merata. Menyebar. Gitu ya. Terlebih juga nanti ada kerja-kerja politik mungkin di tengah jalan. Itu kalau KPUD memutuskan 2 putaran. Itu catatannya. Kita belum memastikan. Hitung cepat kita belum bisa menyimpulkan apakah ini 1 putaran atau 2 putaran. Karena kita masih menunggu hasil resmi dari real count yang dilakukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta. Saya ingin lihat juga Pileg DPRD Provinsi 2024. Nah, ini cukup menarik juga kalau kita lihat ada kerja-kerja politik dari partai politik ketika itu tentu saja karena mereka bekerja untuk partai politik gitu. Sekarang bekerja untuk calon. Tapi petanya apakah kalau di kalau di Pileg kemarin PKS pemenangnya, apakah pemenangan PKS kepada pasangan Ridho, pasangan nomor urut 1 ini juga optimal di Pilkada kali ini? Kalau dibandingkan dengan pola ini. Ya kalau kita lihat ya merujuk hasil Pileg kemarin, PKS relatif mendominasi ya, paling tidak di 2 Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sedikit di Jakarta Barat dia mampu menandingi PDIP gitu ya. Dan terbukti memang PKS pemenang pemilu di Jakarta gitu ya. Tapi tadi pertanyaannya Redi, apakah kerja-kerja PKS juga berbanding lurus dengan kerja-kerja elektoral di Pilkada tahun ini? Kalau merujuk survei kita kemarin memang pemilih PKS itu terbelah gitu ya. Memang sebagian besar ke Ridho gitu ya.
ke Ridwan Kamil Suswono sekitar 40%, sementara yang 35 sampai 37% itu ke pasangan Pramono Rano. Jadi memang ada keterbelahan antara di dalam kelompok pemilih PKS sendiri. Karena apa? Salah satunya yang tadi irisan dengan pemilih Anies Baswedan. Yang sedikit banyak Anies endorse ke pasangan Pramono Rano. Jadi keterbelahan itu memang kelihatan ya, tidak hanya di survei, dan kemungkinan kalau kita nanti lihat di hasil exit poll ya, datanya masih terus running terus, kita akan lihat apakah itu juga terkonfirmasi di hasil exit poll kita nanti. Gitu. Kita akan bahas soal itu nanti setelah jeda di Suara Unggul Kompas TV. Tetaplah bersama kami.